Baiklah, kita akan meneruskan pembahasan kita pada materi machine learning. Ya, kali ini kita akan membahas tentang clustering, ya, atau kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia menjadi klasterisasi. Ya, jadi yang akan kita bahas, ya, pada pertemuan kita kali ini adalah apa itu cluster, kemudian bagaimana karakteristik dari clustering, ya. Kemudian kita mencoba untuk membahas tentang algoritma yang paling sederhana di dalam clustering, yaitu algoritma K-means, ya. Jadi tujuan umumnya adalah ya ingin memperkenalkan ya bagaimana caranya melakukan pembelajaran yang tepat ya, dari data supervised, unsupervised dan reinforcement learning ya. Secara khusus itu memberikan pemahaman ya bagaimana caranya melakukan unsupervised learning dengan pendekatan clustering ya. Bagaimana memahami proses clustering itu sendiri dan bagaimana memahami algoritma yang paling sederhana di dalam clustering yaitu algoritma K-means ya. Oke, kita awali dari definisi apa itu cluster ya. Jadi cluster itu adalah kumpulan dari objek-objek ya. Atau objek ini bisa disebut juga data ya. Jadi kumpulan dari data-data yang similar, yang mirip ya di antara mereka dan tidak mirip ya terhadap data-data atau objek-objek yang dimiliki oleh kelompok yang lain. Jadi mereka ya di dalam satu kelompok mempunyai ya sesuatu yang mirip ya dan mereka tidak mirip dengan ya objek-objek atau data yang ada di kelompok yang lain. Nah, proses untuk mengorganizing ya, mengorganize ya bagaimana objek-objek itu, data-data itu menjadi cluster-cluster, menjadi kelompok-kelompok, itulah yang disebut dengan clustering ya. Jadi prosesnya adalah clustering ya dengan cara apapun ya, similar in some way ya. Jadi tingkat kemiripannya itu ya terserah kita mendefinisikannya bagaimana ya. Hasil akhirnya adalah terbentuklah kelompok-kelompok atau yang dinamakan dengan cluster ya. Nah, ini sekedar contoh ya. Jika saya mempunyai sekumpulan benda seperti itu ya, maka kemudian saya ingin melakukan clustering menjadi dua kelompok ya. Maka saya bisa melakukan pengelompokan itu ya berdasarkan similaritasnya, kesamaannya berdasarkan warna. Sehingga akan menjadi seperti yang tampak di layar ya. Tapi saya juga bisa memberikan tingkat similaritasnya adalah berdasarkan bentuk ya. Sehingga akan tampak pengelompokannya seperti itu ya. Nah, masing-masing anggota di dalam kelompok, di dalam klaster itu mempunyai sifat yang berbeda, karakter yang berbeda dengan anggota yang ada di kelompok yang lain. Nah, prosesnya itu adalah dinamakan dengan clustering ya. Nah, jika di dalam data ya yang terhubung kepada vector space, ruang vektor ya, yang biasanya seringkali kita berinteraksi di dalam data di dalam machine learning, data mining ya, AI ya, itu kita sering berhadapan dengan data di mana data itu merupakan representasi ya sesuatu yang ada pada ruang vektor ya. Nah, seperti yang tampak di layar itu ya, itu data-data yang merah itu ya, itu berada di dalam ruang vektor X dan Y, dua dimensi ya, dengan posisi sedemikian rupa. Kemudian jika di dalam data-data tadi ya kita ingin melakukan clustering atau klasterisasi, pengelompokan data, misalkan dengan 3 kelompok ya, pasti hasil akhir dari pengelompokan itu akan tampak di sisi kanan itu ya, 3 kelompok itu. Jadi biasanya di dalam data ya clustering itu ya berjalan ya dengan memakai similaritasnya berdasarkan jarak ya. Jadi kenapa 3 kelompok yang terbentuk itu seperti tampak yang ada di layar itu karena masing-masing anggota kelompok itu satu sama lain jaraknya saling berdekatan ya. Nah, inilah yang nanti yang akan dipakai ya di dalam machine learning, data mining ya. Bahwa
ya pengelompokan di dalam proses clustering ya itu didasarkan pada similaritas jarak ya. Oke. Nah, apa beda clustering dengan klasifikasi dengan classifications ya? Jadi kalau klasifikasi itu dia bermain di data supervised ya. Kalau clustering itu datanya adalah unsupervised ya. Nah, sehingga kalau klasifikasi ya itu karena data supervised maka kelas labelnya ada. Jadi setiap data itu mempunyai label, mempunyai knowledge, guidance ya. Tapi kalau di clustering kita tidak membutuhkan label ya. Jadi hanya data. Dan biasanya untuk klasifikasi analisisnya itu ditunjukkan dengan error ratio ya. Tapi kalau dengan clustering analisisnya biasanya bermuara pada varians ya. Jadi menghitung tingkat persebaran ya. Hasil dari cluster ya. Nah, ini contoh ya. Klasifikasi ya. Bahwa di dalam data itu ada class label. Jadi di situ ada 5 data, setiap data itu ada guidance ya. Ada class label ya. Yang ditunjukkan pada atribut target ya di sisi kanan hipertensi ya. Ya, ini adalah dinamakan dengan supervised data ya. Sehingga kita bisa melakukan pendekatan macam-macam, contohnya dengan descent tree misalkan ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, kalau kita berhadapan dengan suatu data yang tidak mempunyai class label, tidak punya atribut target ya. Jadi class labelnya tidak ada untuk setiap data itu. Nah, inilah yang dinamakan dengan data unsupervised. Maka bagaimana caranya kita bisa mendapatkan knowledge dari sini ya. Nah, caranya adalah kita bisa melakukan pendekatan clustering ya. Yaitu yang bisa kita lakukan adalah ya kita melakukan pengelompokan data ya berdasarkan similaritas mereka di dalam ruang vektor ya. Sehingga ya kalau diterjemahkan ke ruang vektor jadinya seperti ini ya. Jadi kalau dilakukan clustering ya dua cluster misalkan ya terbentuklah dua cluster. Tapi dua cluster itu ya tidak punya label. Jadi tidak ada label ya. Nah, biasanya di dalam materi selanjutnya ya course selanjutnya itu di data mining biasanya ada satu tahapan lagi setelah proses clustering itu yang dinamakan dengan interpretation ya. Jadi interpretasi dari hasil clustering. Jadi setelah terbentuk cluster, maka kemudian cluster tadi ya dilakukan interpretasi artinya apa. Ya. Itu di materi data mining. Jadi inilah clustering ya. Jadi hasil akhir clustering itu adalah terbentuknya cluster di dalam data. Ya. Oke. Nah, kita melihat selanjutnya adalah karakteristik dari clustering. Ya. Nah, setidaknya ya ada 3 ya, ditambah 1 ya. Jadi ada yang bentuknya partitioning, ada yang bentuknya hierarchical, ada yang bentuknya overlapping, ya. Dan ada juga yang hybrid, ya, perkawinan dari masing-masing karakter yang ada pada partitioning, hierarchical, dan overlapping. Ya. Oke, kita lihat ya satu-satu. Ya. Kita awali dari yang partitioning. Ya. Jadi partitioning ini disebut juga exclusive clustering. Ya. Jadi cirinya adalah ya bahwa di dalam proses clustering setiap data ini harus termasuk ke cluster tertentu. Ya. Di dalam proses clustering. Nah, kemudian di dalam proses clustering itu ketika suatu data itu pada suatu tahapan clustering itu dia masuk ke cluster tertentu, pada waktu selanjutnya dia bisa berpindah ke cluster yang lain, ya. Jadi dia bisa berpindah ke cluster yang lain, ya, sampai di ya suatu kondisi dia diam, ya, tidak pernah bergerak, ya. Nah, ketika semua datanya tidak bergerak, itu artinya di dalam ruang vektor sudah terjadi pembagian wilayah. Ya. Itulah yang dinamakan dengan partitioning. Ya. Karena itu dinamakan partitioning. Ya. Contohnya misalkan K-means atau residual analysis. Ya. Oke. Jadi ini karakter dari yang partitioning clustering. Ya. Kemudian yang hierarchical clustering. Ya.
Ini ciri khasnya adalah yang pertama itu sama dengan yang partitioning, bahwa setiap data itu harus termasuk ke klaster tertentu ya, untuk setiap data. Kemudian ya, ciri yang lain adalah ketika proses clustering sedang berlangsung ya, dan data itu kemudian pertama kali masuk ke klaster tertentu ya, pada suatu tahapan, maka dia tidak bisa berpindah lagi ke klaster yang lain. Jadi dia selalu tetap di situ ya. Tidak akan pernah berpindah ya. Jadi inilah karakter dari hierarchical clustering. Contohnya ya, misalkan single linked, centroid, complete, average ya. Jadi ini contoh hierarchical clustering ya. Kemudian yang berikutnya adalah karakteristik clustering yang dinamakan dengan overlapping ya. Jadi yang membuat berbeda dengan dua yang sebelumnya adalah di sini bahwa setiap data itu memungkinkan termasuk ke beberapa klaster. Jadi satu data itu nanti bisa masuk ke beberapa klaster sekaligus ya. Jadi misalkan data 1 dia bisa dimiliki oleh klaster 1, bisa dimiliki oleh klaster 2. Nah, ini yang membuat beda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya satu data hanya dimiliki oleh satu klaster ya. Nah, di overlapping ini karena dia bisa dimiliki oleh beberapa klaster untuk satu data, maka ya di situ ada yang namanya degree of membership ya. Jadi derajat keanggotaan ya, atau nilai keanggotaan pada data ya. Jadi misalkan data 1 dia bisa termasuk di klaster 1 itu 0,6, bisa masuk di klaster 2 0,4 ya. Nilai keanggotaannya. Jadi ini karena itu dinamakan dengan overlapping ya. Contohnya misalkan fuzzy semins ya, Gaussian mixture ya, dan masih banyak yang lainnya. Nah, selain dari ketiganya itu, ya ada juga ya yang hybrid. Hybrid itu artinya mengkombinasikan, menggabungkan ya karakteristik dari yang tiga sebelumnya gitu pada proses clustering. Jadi selama proses clusteringnya berlangsung, ya itu ya pendekatan yang dilakukan ya bisa mengkombinasikan dari yang partitioning, overlapping, dan hierarchical. Ya. Nah, dari sinilah banyak ya keluar algoritma-algoritma clustering yang masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan. Ya. Oke. Nah, algoritma clustering ini banyak sekali, ya. Itu tapi kita akan membahas ya 5 algoritma yang sering kali dipakai, yaitu K-means, ya kemudian single linked, centroid, complete, average ya. Namun dalam sesi ini kita akan membahas hanya K-means ya. Kemudian baru sesi berikutnya kita akan membahas tentang yang berbasis linkage ya. Berbasis hierarchical yaitu single linked, centroid, complete, dan average ya. Oke, kita mulai dengan yang K-means ya. Jadi K-means ini termasuk algoritma clustering ya yang partitioning ya. Di mana memisahkan data itu ke beberapa bagian tertentu, beberapa bagian yang terpisah. Nah, beberapanya itu direpresentasikan dengan K ya. K itu nanti akan kita isi dengan jumlah cluster, jumlah kelompok yang akan kita buat ya. Nah, K-means ini sangat terkenal ya. Jadi sangat populer ya. Banyak dipakai ya. Karena kemudahannya dan kemampuannya dalam mengklaster data besar ya. Jadi kemampuannya dalam mengklaster data besar itu sangat cepat ya. Bahkan dari sisi kecepatan itu jauh sekali kalau dibandingkan dengan algoritma clustering yang lain ya. Dan juga selain cepat ya, kelebihan dari K-means itu juga dia bisa meredam outlier ya, dalam proses clusteringnya. Ya. Nah, karena dia partitioning, ya, maka setiap data itu harus termasuk ke klaster tertentu, dan pada proses clustering itu, ketika suatu data masuk ke klaster tertentu, pada tahapan berikutnya dia memungkinkan untuk berpindah ke klaster yang lain. Ya. Nah, bagaimana algoritmanya? Jadi ini adalah langkah-langkah dalam
menjalankan algoritma K-means ya. Yang pertama adalah tentukan K-nya dulu sebagai jumlah klaster yang ingin kita bentuk ya. Jadi di dalam ruang vektor itu kita ingin membentuk berapa klaster. Nah, berapa klasternya itu kita berikan ke K. Kemudian setelah itu ya, setelah K-nya itu kita berikan nilai, ya. Kemudian kita bangkitkan sentroid sebanyak K. Ya. Sentroid itu adalah titik pusat klaster. Ya. Nah, kita bangkitkan sentroid awal ya sebanyak K ya. Itu secara random pada ruang vektor ya. Secara random. Jadi posisinya kita random. Kemudian setelah itu ya setiap data ya itu kita hitung jaraknya ke masing-masing sentroid ya. Jadi kita hitung ya, data 1 ke sentroid 1 berapa, data 1 ke sentroid 2 berapa, data 1 ke sentroid 3 berapa, dan seterusnya. Jadi setiap data kita hitung jaraknya ke masing-masing sentroid ya. Kemudian dari penghitungan yang nomor 3 itu, maka kita akan bisa mempunyai matrik jarak dari data ke sentroid. Sehingga nomor 4 itu ya, kita bisa memilih ya, setiap data itu dapat memilih sentroid mana yang terdekat karena dia punya informasi jarak ke setiap sentroid, maka dia bisa memilih mana sentroid yang terdekat ya. Jadi setiap data bisa memilih ke sentroid yang terdekat ya. Kemudian ya di langkah kelima ya, data-data yang memilih sentroid yang sama ya, itu kita hitung nilai rata-ratanya ya. Kita hitung posisi titik tengahnya. Jadi data-data yang memilih sentroid yang sama kita hitung posisi titik tengahnya ya. Nah, posisi titik tengah hasil ya dari penghitungan itu, itulah yang kita anggap sebagai posisi sentroid yang baru. Ya. Sehingga dari yang lama bergeser ke yang baru. Ya. Kemudian setelah itu, ya, jika sentroid lama dan baru itu, ya, dari semua sentroid itu tidak bergerak, maka prosesnya berhenti. Ya. Tapi kalau bergerak, artinya posisinya ada yang tidak sama, maka ya kita akan kembali ke langkah yang ketiga. Jadi kita hitung lagi jarak setiap data ke masing-masing sentroid. Ya. Jadi begitu seterusnya, secara iteratif kita lakukan sampai setiap sentroid itu tidak bergerak. Ya. Nah, prosesnya, ya kemudian ya ketika sudah tidak bergerak, ya maka ya data-data yang berada pada sentroid yang sama itu kita ya jadikan satu klaster. Ya. Nah, ini adalah ilustrasinya. Ya. Jadi, yang pertama, ya, yang merah itu adalah kita anggap data, kemudian kita ingin membentuk 3 klaster, 3 kelompok. Sehingga pertama kita bangkitkan ada 3 sentroid, titik, ya, pusat klaster awal ya, sentroid awal. Yang biru itu kita tempatkan secara random di ruang vektor. Ya. Kemudian setelah itu setiap data akan menghitung jaraknya ke setiap sentroid, ya. Sehingga dari situ, ya, kita akan bisa ya menentukan setiap data itu mana sentroid yang terdekat, ya. Kemudian dari sentroid yang terdekat, ya, kita akan menghitung posisi nilai rata-rata dari setiap data yang memilih sentroid terdekat. Sehingga seakan-akan sentroid yang baru itu tertarik ke sentroid yang lama tertarik ke yang baru. Jadi proses ini akan berlangsung secara iteratif sampai posisi sentroid itu tidak bergerak. Nah, ketika tidak bergerak, maka data-data yang memilih sentroid yang sama kita jadikan satu klaster. Ya. Nah, ini contoh ilustrasi ya. Jadi misalkan distribusi datanya seperti ini, kemudian kita ingin membentuk 3 klaster, ya, sehingga kita bangkitkan 3 sentroid. Ya. Nah, di sini setiap data ya itu memilih sentroid yang terdekat setelah menghitung jaraknya ke setiap sentroid ya. Dan kemudian dihitung nilai rata-ratanya. Sehingga seakan-akan tertarik begitu, seakan-akan ya. Kemudian dihitung lagi sampai tidak bergerak ya, maka ya prosesnya selesai. Sehingga seakan-akan dari ruang vektor itu terbagi menjadi 3 partisi ya. Karena itu dinamakan termasuk ke jenis yang partitioning ya.
Nah, karakteristik K-means ini ya itu dia sangat cepat sekali dalam melakukan proses clustering ya. Jadi kelebihannya dia sangat cepat, mudah ya, cepat, handal dalam menangani data yang outlier. Tapi ya kelemahannya adalah K-means ini sangat sensitif pada pembangkitan sentroid awal secara random. Jadi posisi sentroid awal itu kita bangkitkan secara random. Nah, kalau pembangkitan random itu ya benar, dia akan menghasilkan hasil clustering yang benar. Tapi ya, jadi kadang bisa baik, kadang bisa jelek ya hasilnya. Karena posisi sentroid awalnya adalah random ya. Bahkan dari data yang paling sederhana ya, well separated dataset itu K-means itu ya kemungkinan jeleknya lebih besar dibandingkan kemungkinan baiknya ya. Sehingga K-means dalam hal ini sangat sulit untuk mencapai global optimum ya. Jadi itu karakter dari K-means ya. Jadi ya kalau kita ingin mendapatkan presisi dari K-means sulit sih ya. Tapi kita bisa mendapatkan posisi kecepatan. Karena itu ya di dalam spesifik di dalam K-means ini ada jenis riset secara spesifik yang dinamakan dengan optimasi K-means ya. Jadi bagaimana ya K-means itu dioptimasi dengan cara mengoptimasi titik sentroid awal, tidak lagi secara random, tapi dengan pendekatan tertentu ya. Nah, ini contoh ilustrasi kelemahan K-means. Jadi kalau posisi sentroid awalnya itu pada posisi yang salah, maka kita akan bisa menghasilkan hasil cluster yang juga salah ya. Gitu. Kemudian contoh yang lain, misalkan ya, ini ilustrasinya ya. Kemudian itu posisi sentroid yang hasil dari random ya. Kemudian dari sini akan tampak ya, hasil akhirnya seperti ini. Nah, ini sudah tidak bergerak lagi dia. Ya. Tidak bergerak ya. Akhirnya selesai. Hasil klasternya adalah salah gitu ya. Kemudian kita lihat lagi ya. Nah, ini contoh ya. Ini ya kalau dihitung ya kemudian setiap data memilih sentroid yang terdekat hasilnya seperti ini ya. Kemudian hitung lagi posisinya tidak bergerak ya. Nah, hasilnya salah ya. Jadi ini contoh sekedar contoh kelemahan K-means ya pada pembangkitan posisi initial centroid ya. Jadi ya itu bagaimana cara kita melakukan clustering dengan algoritma yang paling sederhana yang bernama K-means ya. Mudah-mudahan materi ini bisa difahami oleh kalian ya. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang hierarchical clustering, algoritma yang lain ya, pendekatan yang lain dalam melakukan clusterisasi. Oke, sampai di sini materi kita ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya. Sampai jumpa ke materi selanjutnya.